Pojok Ilmu yang dipersembahkan oleh Universitas Nahdlatul Ulama Al-Ghazali Cilacap. Selamat mendengarkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi jalla jalaluh. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Turja syafa'atuh wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum ila yaumi la zilla illa zilluh. Amma ba'du. Saudaraku kaum muslimin muslimat dimanapun Anda berada, terutama para pecinta Universitas Nahdlatul Ulama Cilacap, yang semoga senantiasa dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Marilah kita terus bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala karunia, rahmat dan berkah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah dicurahkan kepada kita semuanya, sehingga kita telah mampu menjalankan ibadah Ramadan sampai 10 hari yang kedua ini. Mudah-mudahan amal ibadah kita senantiasa diterima dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga akan menghapus segala dosa yang kita perbuat selama ini, yang pada akhirnya kita dibimbing menuju orang-orang yang bertakwa, orang-orang yang muttaqin. Hanya orang bertakwa itulah orang yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kalian adalah orang-orang yang bertakwa. Takwa adalah imtithalu awamirihi wajtinabu nawahihi. Orang yang senantiasa menjalankan perintah-perintah Allah, menjauhkan semua larangan-larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang mampu melaksanakan perintah Allah, mampu meninggalkan larangan Allah, adalah orang-orang yang bertakwa. Orang bisa bertakwa ketika dia mampu memiliki keimanan yang kuat. Tanpa ada keimanan yang kuat, maka sulit menuju takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Betapa tidak, orang yang tidak beriman tidak merasa perbuatannya diawasi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang tidak punya keimanan yang kuat merasa lepas dari pandangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia berbuat hanya berdasar pada pandangan makhluk lain. Tetapi ketika punya iman yang kuat, meyakini bahwa innallaha sami'un basir, Allah maha mendengar, Allah maha melihat. Jangankan yang nyata, yang abstrak saja Allah tahu. Jangankan yang terang, yang gelap gulita saja Allah tahu. Jangankan rame-rame, sendiri pun Allah tetap tahu. Ketika iman sudah demikian, maka yang ada bagaimana melaksanakan perintah Allah secara sungguh-sungguh dan dengan sekuat tenaga pula untuk menghindari larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iman ini akan teruji dengan ibadah puasa. Makanya puasa pun yang diperintahkan orang yang beriman, bukan orang yang lain. Ayatnya tegas, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa. Kenapa orang yang beriman yang diperintah? Karena ketika orang yang tidak beriman, dia tidak akan mampu berpuasa dengan sungguh-sungguh. Karena apa? Karena puasa adalah ibadah yang lain dengan ibadah yang lain. Puasa adalah ibadah sirriyah yang orang lain tidak bisa tahu, tidak bisa mengerti, tidak bisa melihat, tidak bisa menyaksikan.
Hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang bisa menyaksikan puasa kita. Ketika bukan karena keimanan, maka bisa terjadi lahirnya dia puasa, malam mungkin sahur bersama-sama keluarga, sore maghrib mungkin juga buka bersama-sama dengan keluarga. Tetapi di tempat lain, apa kita tahu kita puasa, mereka puasa? Bisa terjadi di rumah sendirian, dia makan diam-diam, atau mungkin di kamar mandi dia minum diam-diam. Itu ketika tidak disertai dengan keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi ketika iman sudah kuat, maka dia tidak akan bisa lepas dari pandangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semakin kuat imannya, akan semakin mantap beribadahnya, dan ibadahnya benar-benar lillahi ta'ala. Sebagaimana niatnya, berpuasa adalah lillah. Nawaitu sawma ghatin an adai fardhi syahri ramadhani hadhihi sanati lillahi ta'ala. Akhirnya adalah lillah, bukan lil yang lain. Ketika sudah lillah betul didasari iman, maka dia akan berpuasa dengan sungguh-sungguh. Oleh karena itu, mari kita pupuk terus iman kita agar menjadi orang yang muttaqin, orang yang betul-betul orang yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. La'allakum tattaqun. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala membimbing kita semuanya dengan hidayahnya, hati kita dikuatkan imannya, sehingga kita akan menjadi orang-orang yang senantiasa melaksanakan perintah Allah dengan imanan wahtisaban, semata-mata mengharap ridha dan berkah Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga apa yang kita lakukan di bulan Ramadan ini akan menghantarkan kita ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, akan mendapatkan ampunan seluruh dosa-dosanya, sehingga kita dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena kita berakhir dengan la'allakum tattaqun, dengan jadi orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga Allah meridhai apa yang kita lakukan dan membimbing kita di jalan yang benar. Terima kasih, mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.